Tias, Ada apa, Bu? dengan ngajar kelas berapa hari ini? Udah selesai Sudah jamnya, selesai? iya. Saya mau ini mau ngobrol sebentar. Ada waktu nggak? Ada, monggo yuk. Yuk sini yuk, duduk yuk. Jangan kosong hari ini. Iya, udah selesai jamnya. Iya, ini loh, saya ada sedikit masalah, Bu. Apa ya? Ini loh, di pelajaran saya, di pelajaran matematika kok anak-anaknya kok saya lihat kayaknya kok kalau saya mengajar itu kok lesu, kemudian kayaknya kok kurang aktif, kemudian kalau misalkan disuruh ada tugas paling cuma hanya berapa anak yang mengerjakan. Sayanya kadang sampai bingung bagaimana ya Bu caranya untuk anak-anak itu biar apa ya motivasi di pelajaran saya itu ada. Gimana ya Bu? Menurut Bu Tias gimana? Ya, berarti ini tujuan pembicaraannya kita mau ngapain ini, Bu? Hari Apa ini. ya? Iya, apa ya? Ya tujuan saya ini mau cerita sama Bu Tias. Saya itu ngajar kan kalau matematika itu kan anak-anak itu beranggapan kalau matematika itu susah ya Bu ya. Saya itu kalau mengajar kadang saya sudah menjelaskan banyak sekali sudah cara mudah lah, cara yang menurut anak-anak sudah bisa, tapi toh mereka tetap aja nggak paham-paham kayak gitu loh Bu. Apa karena saya yang salah mengajarnya atau anaknya kurang motivasi atau gimana ya Bu ya? Bu Tias punya pengalaman nggak mengajar seperti saya seperti ini? Ya, ada sih pengalaman. Dulu juga seperti itu. Berarti ini tujuannya mau nyari solusinya ya, Bu ya? Iya. Gitu ya. Coba, kira-kira kenapa ya kok anak-anak bisa kurang ini ya motivasi ya? Ketika pembelajaran ya? Apa karena saya pembelajarannya monoton ya Bu ya? Bisa jadi. Nah, ini apa Bu Yati ini enggak memakai berbagai media model pembelajaran gitu enggak ketika Iya, di kadang kelas? kalau misalkan di kelas saya medianya ya memang sih medianya nggak terlalu banyak ya Bu yang disediakan sekolah. Kemudian juga saya membuat media sendiri. Kadang ya itu karena ini pandemi ya Bu ya, jadi waktunya terlalu cepat sekali, terus KBM-nya juga jamnya sedikit ya. Jadi kalau saya harus menjelaskan itu saya sudah menggunakan banyak metode ya, mulai dari ya pembelajaran di dalam kelas yang kreatif juga sudah, tapi toh tetap aja anak-anak tuh kayaknya kalau dikasih pelajaran itu bisa mengerjakan bareng-bareng itu bisa, tapi nanti kalau dikasih PR, kasih tugas kok padahal sedikit kreatif di itu ya di soalnya ya, tapi tetap aja anak-anak itu kadang nggak mengerjakan, alasannya macam-macam lah. Kemudian apa yang aku yang salah ya Bu ya? Coba kenapa ya kira-kira kenapa kok anak-anak kalau di pembelajaran tuh sudah aktif ya? Misalnya sudah aktif gitu. Kenapa kok pada nggak mengumpulkan tugas itu kira-kira kenapa itu? Ya satu mungkin kan kalau kita kasih tugas itu kan ada sedikit ya dikreatifkan gitu ya, kadang anaknya lebih banyak monoton di ini contoh-contoh soal kayak gitu, nggak dikembangkan sedikit soal-soalnya saja udah pada bingung kayak gitu. Apa soalnya kebanyakan Bu? Soalnya kebanyakan ya? Iya banyak kok nggak ngasih Ya tugas. kasih soal kadang ya 10 lah atau berapa lah itu untuk tugas di rumah ya. Ya namanya matematika itu kan harus harus berlatih ya. Harus dikasih tugas terus, tapi ya itu anak-anaknya apa membosankan ya Bu ya? Mungkin ini ya ketika pembelajaran sepertinya paham gitu kan, sepertinya paham tapi ternyata dikasih tugas nggak bisa mengerjakan ya gitu kan. Iya. Ya mungkin apa ini ya di kelasnya mungkin Bu pembelajarannya tadi lebih banyak pakai metode apa sih jenengan? Saya lebih banyak ceramah ya Bu ya. Nggak pakai ini coba apa gitu yang lain coba. Jenengan tahu nggak ini misalnya model pembelajaran atau media yang lain misalnya ice breaking kayak gitu biar lebih menarik gitu ya, ya. lebih menarik. Nah, itu sih Bu, kalau misalkan kadang dikasih ice breaking juga waktunya ya Bu ya, kan jamnya cuma sedikit. Kalau dikasih ice breaking iya kadang ya kalau misalkan
ada kalau sudah siang juga sudah tak kasih kayak gitu kan, jam siang biar nggak membosankan. Nanti kalau sudah saatnya ice breaking juga anaknya semangat. Nanti kalau masuk ke materi lagi kayak gitu lagi. Gitu Kayaknya ya. dunianya masih pengennya bermain ya gitu loh Bu. Berarti ya mungkin itu Bu, pakai permainan dimasukkan ya. Iya ya Bu ya. Iya. Bu Tias punya contoh-contohnya nggak Bu? Ya ada sih beberapa model pembelajaran media juga, jadi kan biar nggak monoton ya. Itu ada Bu nanti, jadi bisa sharing nanti kita. Iya ya. Iya memang kayaknya kalau matematika itu harus itu sih ya, harus anak diajak bermain ya, untuk lebih mengenal ke materinya. Terus jenis tugasnya juga, tugasnya itu ya dibikin yang gimana gitu loh Bu. Coba jenengan tahu nggak misalnya tugasnya jangan yang seperti biasanya seperti itu, misalnya gimana tugasnya anu ya, pakai kuisis mungkin ya, ini ya bisa ya, biar anak menarik sekarang ya. Seneng kan pakai gadget, pakai game kayak gitu, seneng. Ya itu kalau anu kadang kendalanya aja ini ya, anak-anak ada ya itu ya Bu ya, kuota, kemudian juga jaringan juga ya. Kadang saya juga terserat pingin bikin kuisis apa ya enaknya ya kayak gitu, untuk tugas-tugas anak-anak istilahnya diajak bermain tetapi secara tidak langsung tuh anak belajar sebenarnya gitu. Sebenarnya bisa tuh, mungkin di sini kan ada, misalnya kan sekarang udah tatap muka kan walaupun terbatas, kan ada labcom Bu. Iya ya bisa Bu, ya. Bisa menghubungi ke ini pembina labcom, bisa dipakai dipinjam kayak gitu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Terus gimana ya Bu, apalagi ya Bu, misalkan kuisis juga sudah, nanti saya coba kalau saya menggunakan soal-soal seperti tadi Bu Tias ngomong, kasih tugasnya gunakan yang lain kayak gitu, mungkin saya nanti akan saya kasih itu kuisis aja ya, bikin kuisis ya Bu ya. Terus bisa juga ya yang lain Bu, misalnya tugasnya proyek kayak gitu, nanti mereka mengumpulkannya sesuai minat dan bakatnya anak seperti itu. Atau mungkin ya bisa jadi yang lain sih, bisa kuis, bisa games, bisa mungkin bentuknya poster atau bangun datar, bangun ruang kayak gitu, bikin seperti itu kan mungkin anak-anak suka ya. Iya, nanti anaknya ya kita asah apa ya, kreativitasnya ya Bu. Iya. Terus sesuai bakatnya, sesuai minatnya, jadi jangan harus poster, harus ini. Jadi kalau anak yang misalnya suka video ya silahkan kamu membuat video, yang sukanya poster ya bikin poster kayak gitu. Iya. Itu untuk proyeknya yang dibawa pulang gitu ya. Misalnya yang di sekolah ya itu mungkin pakai games, jadi nggak terasa kalau ternyata itu pelajaran. Iya, dikiranya permainan seperti itu. Nanti saya coba pakai kuisis, barangkali anak lebih termotivasi ya Bu ya, termotivasi dalam belajarnya lagi. Nah itu kadang juga kalau ulangan juga anaknya nilainya masih di bawah KKM lebih banyak seperti itu. Ya mungkin dianalisis, coba ini soalnya gimana Bu kalau ulangan jenengan banyak? Enggak sih, kayak susah-susah apa enggak? Paling kalau saya bikin paling enggak sih, soalnya sedang, enggak terlalu ya, ada yang mudah ada yang sedang. Mungkin kalau misalkan dari 10 soal paling hanya satu soal yang sulit kayak gitu. Itu anak juga itu tetap dibawa KKM, kadang di remedi kayak gitu. Saya sudah ngajar ya kayak gini, toh anaknya kayak gitu. Kalau di ulangan kayak gitu masih 50% masih di bawah KKM kayak gitu ya. Mungkin proses pembelajarannya ya mungkin itu ya, jadi kelihatannya paham mungkin nggak paham. Makanya tadi kan pakai itu kan media kayak gitu kan, media yang beraneka ragam, jadi nggak bosan anak-anak. Gitu. Harusnya ini ya, kayaknya harus lebih aktif lagi ya Bu ya. Lebih kreatif lagi, lebih bisa merangkul anak-anak lagi ya Bu ya. Anaknya kadang juga kalau misalkan diterangkan juga banyak diem gitu. Aduh gimana ya, apa matematika menurut mereka sulit ya Bu ya? Iya sulit dan menyeramkan Bu. Iya ya, anak-anak itu sebelum belajar itu jadwalnya matematika kayak gitu. Itu sih ya kadang mindset mereka ya Bu. Kita harus merubah mindset mereka itu bahwa matematika itu enggak
nggak sesulit apa yang mereka bayangkan, sebenarnya enak kayak gitu loh. Tapi itu mungkin dari apa ya, dari mereka datang ke sini itu sudah mindsetnya sudah terbentuk kayak gitu ya Bu, menyeramkan. Iya. Terus setelah ini berarti komitmennya Bu Yati gimana ini? Komitmennya Saya komitmen saya Bu, ini saya pengen merubah ini apa ya, rencana pembelajaran gitu ya, membuat rencana pembelajaran mungkin lebih mengasihkan ya Bu ya. Kemudian membuat model-model pembelajaran yang interaktif kayak gitu, yang menyenangkan siswa. Kemudian juga apa ya, biar anak-anak itu merasa belajar itu tidak terbebani. Kalau yang sekarang kerennya itu kan merdeka belajar ya Bu ya. Saya pengen seperti itu Bu, saya akan berkomitmen untuk seperti itu, untuk merubah apa ya, model-modelnya gitu biar anak-anak semakin menyukai dengan pelajaran matematika gitu Bu. Menurut Bu gimana? Iya bagus sekali sih Bu, saya mendukung Bu. Terus tadi ya Bu pakai games ya, Iya. Terus pakai kuisis juga kan, tugasnya juga mungkin dibikin yang beraneka ragam. Kemudian kalau mungkin di pelajaran-pelajaran saya beri SPG-nya mungkin lebih banyak lagi ya Bu, maksudnya dalam arti lebih intens kalau di jam-jam siang kayak gitu kan, biar anak termotivasi untuk belajar matematika ya Bu. Iya bagus Bu, itu saya mendukung ya Bu, semoga lancar, terus hasilnya nanti sesuai harapan ya Bu, bisa meningkat. Jadi anak-anak lebih antusias, mengumpulkan tugas juga tepat waktu dan banyak yang mengumpulkan, yang lulus KKM atau memenuhi KKM juga banyak ya Bu ya. Iya. Ya udah, begitu aja ya Bu Tias ya. Saya terima kasih atas waktunya ya Bu Tias. Maaf mengganggu ya Bu Tias. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Semoga sukses ya Bu Nuryati. Semangat, memang tantangannya ngajar matematika seperti itu. Iya benar ya. Ya Bu, makasih ya Bu. Ya, saya ada jam lagi nih. Oh iya. Makasih ya Bu Tias.